Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik dan selamat datang di channel Arma TV. Baik, kali ini Arma TV mau review alur cerita film A Savannah Haunting tahun 2022. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang pindah ke savana untuk melupakan kejadian tewasnya putri mereka karena tenggelam. Ketika berada di rumah baru, sang ibu mulai mengalami kejadian aneh dan merasakan kalau ia dihantui oleh putri yang sudah meninggal. Ternyata ada hal yang lebih mengerikan daripada itu yang tersembunyi di bawah rumah mereka. Seperti apa ceritanya? Baik, sebelum masuk ke alur cerita, jangan lupa like and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Di awal scene memperlihatkan seorang wanita yang terbangun dari mimpi buruknya. Wanita itu bernama Rachel. Di situ juga ada suaminya yang bernama Eric, anak laki-lakinya yang bernama Andrew, dan anak perempuannya yang bernama April, di mana mereka dalam perjalanan menuju rumah baru yang akan mereka tempati. Begitu sampai di rumah baru, mereka pun mulai menata ruangan. Ketika Rachel sedang merapikan barang-barang, tiba-tiba ada sebuah bola yang terjatuh di tangga. Rachel lalu mengambil bola itu, kemudian ia pun naik ke tangga. Di situ Rachel melihat sebuah kotak yang di dalamnya terdapat barang-barang peninggalan milik anaknya Alice yang sudah meninggal. Rachel lalu melihat sebuah boneka. Ia pun mengambil boneka itu dan membuangnya ke tempat sampah. Scene berlanjut pada Eric yang mengantarkan kedua anaknya sekolah. Sementara di rumah, Rachel kaget melihat boneka yang berada di lemarinya Andrew. Rachel pun kembali membuang boneka itu ke tempat sampah. Kembali kepada Eric yang berada di tempat kerja. Di sini, Eric bertemu dengan teman baru yang bernama James. James pun mengatakan senang akhirnya ada yang menempati rumah itu, karena rumah itu sudah lama kosong. Sementara di sekolah, April sangat kesepian dan tidak punya teman. Scene berlanjut ke Rachel yang akan membangunkan Andrew. Di sini Rachel kaget melihat boneka Alice di tempat tidurnya Andrew. Rachel pun memarahi Andrew dan kembali membuang boneka itu ke tempat sampah. Sebelum berangkat sekolah, Rachel meminta maaf kepada Andrew karena sudah memarahinya. Di sini Andrew bilang bahwa dia tidak suka gelap, dan Rachel pun bingung dengan apa yang dikatakan Andrew. Lalu di tempat kerja, Eric mengundang James dan istrinya untuk makan malam di rumah. Eric kemudian menelpon Rachel agar masak daun ubi tumbuk. Saat berjalan di ruang tamu, Rachel tidak menyadari sosok Alice yang ada di situ. Berlanjut pada Rachel yang mendatangi seorang psikiater. Di sini Rachel mengatakan alasan ia dan keluarga pindah ke savana. Rachel juga bilang bahwa ia memiliki sepasang anak kembar, yaitu Andrew dan Alice. Namun putrinya Alice sudah meninggal dan membuat Rachel merasa bersalah. Berlanjut pada acara makan malam keluarga. Di sini Vanessa, istrinya James, mengatakan bahwa keluarganya membawa agama Afrika kuno dan neneknya adalah seorang Indihome yang bisa melihat ke dunia roh. Berbeda dengan neneknya, Vanessa tidak bisa melihat roh, tapi ia bisa merasakannya. Di tengah pembicaraan, Vanessa melihat hidung Andrew berdarah. Rachel lalu membersihkannya. Di sini Andrew mengatakan, "Kau membuatnya marah, Bu." Beralih pada James dan Vanessa yang akan pulang. Saat berpamitan, Vanessa mengatakan kepada Eric untuk menjauhi Rubana karena ia merasakan kegelapan di situ. Tapi Eric tak terlalu menanggapi ucapan Vanessa. Sebelum naik ke mobil, Vanessa mengatakan ia tidak akan pernah mau kembali ke rumah ini lagi. Berlanjut pada Rachel yang terbangun dari mimpi buruknya. Keesokan harinya, terlihat mereka yang mau pergi. Tapi di sini April tidak mau ikut. Saat di perjalanan, Eric dan Rachel membahas sesuatu. Kemudian Andrew nimbrung dan bilang, "Kamu bisa berdoa untuk jiwanya." Rachel pun heran, apa maksud dari ucapan Andrew. Sementara di rumah, April yang lagi rebahan dekat kolam kedatangan seorang tamu bernama Lilat. Ia mengatakan merasa senang karena April pindah ke situ. Kembali pada Rachel yang menanyakan kepada Andrew perihal ucapannya waktu di mobil. Andrew pun menjelaskan jika seseorang meninggal dan jiwanya hancur, mereka tidak bisa masuk ke surga. Rachel pun kaget bagaimana Andrew bisa tahu tentang hal itu. Rachel pun bilang kalau itu tidak benar, mengingat mereka adalah keluarga ateis. Rachel juga bilang kalau orang meninggal mereka hanya pergi tidur, tapi terkadang mereka bangun, ucap Andrew. Kembali ke rumah, di mana terlihat Lilat yang mencoba untuk merayu April. Sepertinya di sini Lilat menyukai April. April pun menikmati perlakuan Lilat. Tak lama tiba-tiba keluarga April pun pulang. April menyuruh Lilat untuk pergi. Sebelum pergi, Lilat pun mencium April. Saat malam hari, Rachel terbangun dari tidurnya karena mendengar ada yang berbisik padanya. Sementara di kamar Andrew terlihat ada boneka Alice. Scene berlanjut pada Vanessa yang mendatangi Eric di tempat kerjanya. Vanessa pun menjelaskan sejarah dari rumah yang ditempati Eric, bahwa rumah itu dibangun di atas fondasi rumah perkebunan tua yang terbakar, dan ada kekuatan yang sangat jahat di rumah itu. Ia pun memperingati kalau Eric dan keluarganya tidak aman. Tapi Eric tak mempercayai ucapan Vanessa, kemudian Vanessa pun pergi.
Kembali ke rumah, di mana Rachel mendengar Andrew sedang berbicara pada seseorang di kamarnya. Saat dilihat, ternyata tidak ada siapa-siapa di situ. Rachel pun mengambil boneka Alice dan membuangnya ke tempat sampah. Kali ini Rachel juga membakarnya. Sementara di kamar, Andrew mengatakan jangan marah padanya karena dia tidak mengerti. Pagi sebelum pergi sekolah, Andrew mengatakan bahwa terkadang mereka bangun. Berlanjut pada Rachel yang lagi ngopi. Tiba-tiba ia mendengar suara dari arah atas. Rachel lalu menelpon Eric dan memberitahukan tentang hal itu. Kemudian Rachel kembali mendengar suara dari atas. Rachel pun pergi ke atas untuk melihat. Saat akan membuka pintu, Rachel kaget mendengar suara benda jatuh di bawah. Rachel pun bergegas turun ke bawah dan ternyata itu adalah vas bunga yang telah pecah. Rachel kemudian membasuh wajahnya dan mengatakan ia telah kehilangan akal sehat. Rachel pun pergi menemui Dr. Livingstone untuk berkonsultasi. Saat di jalan, mobil yang dikendarainya mogok. Kemudian datang seorang pria bernama William yang menawarkan bantuan. Setelah memperbaiki mobilnya, William mengatakan jangan pernah mendengarkan ucapan orang negro di sini. Rachel yang merasa tak nyaman pun kemudian pergi. Saat ia melihat ke belakang, pria itu menghilang. Berlanjut pada Rachel yang berada di tempat Dr. Livingstone. Rachel pun menceritakan kronologis peristiwa kematian Alice yang tewas tenggelam di kolam renang rumahnya. Di sini Rachel merasa sangat bersalah atas kejadian itu. Saat malam hari, terlihat Rachel dan Eric yang akan pergi. Kemudian April masuk ke kamarnya dan mengganti baju. Tak lama Lilat pun datang, mereka kemudian mengobrol. Di sini Lilat menanyakan apakah April pernah skidipap dengan perempuan. Parah nih si Lilat nih. Di tengah obrolan, tiba-tiba Andrew datang dan menanyakan kapan ayah dan ibu pulang. Si April menjawab tidak tahu. Andrew lalu meminta April untuk membacakannya sebuah dongeng, namun April menolak dan mengatakan ia sedang sibuk. Lilat kemudian mengajak April ke tempat yang lebih privat. Mau ngapain anjir? Mereka pun masuk ke kamar atas lalu menggelar matras dan kemudian, mereka pun skidipop di depan boneka Alice. Berlanjut di pagi hari pada Rachel yang mengangkat telepon. Dan itu adalah suara Alice yang mengatakan kamu tak seharusnya tidur, banyak hal buruk yang terjadi. Rachel pun kaget dan menutup teleponnya. Tak lama telepon berbunyi kembali. Rachel lalu mengangkatnya, ternyata itu adalah Eric yang ingin memastikan keadaan Rachel. Rachel kemudian meletakkan sebuah tape recorder di bawah tempat tidur Andrew. Lalu scene diperlihatkan pada Rachel yang sedang duduk dan ada sosok Alice di situ. Rachel pun minum dan menganggap itu tidaklah nyata. Berlanjut pada Rachel yang tengah menyiapkan makan malam. Rachel kemudian pergi ke kamar Andrew untuk mengajaknya makan malam. Rachel lalu mengambil tape recordernya. Awalnya Rachel mendengarkan suara Andrew yang sedang bernyanyi. Kemudian ia mendengar suara orang lain di rekaman itu, yang sepertinya adalah suara Alice. Saat di meja makan, Rachel hanya diam saja, sampai-sampai ia tak mendengarkan April yang sedang berbicara padanya. Berlanjut di tengah malam, di mana terlihat Andrew keluar dari kamarnya dan berjalan keluar rumah hingga sampai di kolam dan kemudian melompat. Beruntung Rachel mendengar suara teriakan Andrew yang minta tolong. Eric pun melompat ke kolam dan menyelamatkan Andrew. Rachel pun memarahi Andrew atas perbuatannya, tampak Rachel yang sangat takut. Eric lalu menenangkan Rachel. Kemudian Rachel pun minta maaf pada Andrew, lalu di sini Andrew bilang bahwa ibu telah membuatnya marah. Kemudian Rachel meminta pada Eric untuk menutup kolamnya. Awalnya Eric ragu, karena itu butuh banyak biaya. Karena Rachel memaksa, Eric pun menyetujuinya. Berlanjut pada April yang mengatakan bahwa ibunya aneh akhir-akhir ini. Eric pun bilang ibunya hanya lelah. Ternyata di sini April takut dengan apa yang mereka alami sebelumnya. Sementara itu, terlihat Rachel yang mendengarkan rekaman percakapan tak biasa antara Andrew dan Alice. Tampak di sini Rachel yang sangat takut dengan rekaman suara itu. Rachel kemudian menemui Dr. Livingstone dan menunjukkan rekaman suara itu. Saat diputar, ternyata hanya ada suara Andrew di situ. Dr. Livingstone mengatakan, terkadang pikiran kita mengarang hal-hal yang ingin kita dengar. Dr. Livingstone menyarankan Rachel untuk membuat sebuah tempat khusus yang berisi barang-barang milik Alice, di mana keluarga dapat mengingat Alice. Berlanjut pada Rachel yang lagi unboxing paket. Lalu ia mendengar suara Alice memanggil. Kemudian ia pun melihat ada foto Alice di situ. Tiba-tiba datang seorang wanita tua yang bernama Josephine, yang ternyata dia adalah neneknya Vanessa. Di sini neneknya Vanessa mengatakan bahwa ia mengkhawatirkan keselamatan Rachel dan keluarganya. Ia juga mengatakan bahwa ada hal gelap yang sangat jahat di rumah ini. Rachel pun tidak percaya dengan ucapan nenek Vanessa dan kemudian mengusirnya. Sebelum pergi, neneknya Vanessa memperingati untuk menjauhi Rubana. Rachel pun menceritakan pada Eric perihal neneknya Vanessa yang datang menemuinya. Berlanjut pada April yang janjian ketemuan dengan Lilat. Lilat pun mengajak April untuk berkeliling. Dan ternyata ada kuburan di area belakang rumah April. Sementara itu, William mendatangi rumah Rachel. Ia mengatakan bahwa Eric menyuruhnya datang untuk melakukan beberapa pekerjaan.
Saat di dalam, Rachel meminta maaf kepada William atas sikapnya kemarin yang pergi begitu saja. Rachel juga bilang bahwa ia tidak nyaman dengan ucapan William kemarin mengenai orang negro. Ternyata keluarga William sangat membenci orang negro. Kembali pada Lilat dan April, di mana terlihat Lilat yang sudah sangat sange, dan ia mengajak April untuk skidipap di depan sebuah makam keluarga. Namun di sini April yang takut pun menolaknya, dan kemudian ia pergi. Tak lama Lilat juga pergi, dan terlihat di makam keluarga itu terdapat nama si Lilat. Berlanjut pada Rachel yang lagi unboxing paket. Sepertinya di sini Rachel masih dibayangi sosok Alice. Saat malam hari, Rachel terbangun dari tidurnya karena ada suara yang memanggil namanya. Rachel pun mengikuti suara itu dan ia masuk ke kamar yang dibuat khusus untuk Alice. Sementara itu, terlihat Andrew juga bangun dari tidurnya. Lalu tampak dari bayangan cermin Rachel sedang menimang Alice, tapi sebenarnya Rachel menimang sebuah boneka. Pada pagi hari, Rachel masuk ke kamarnya. Lalu Eric menanyakan ia dari mana saja. Rachel pun menjawab, ia menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu. Rachel juga bilang bahwa ia akan mengajak anak-anaknya ke taman pagi ini. Saat di taman, Rachel dan Andrew kembali membahas perihal orang meninggal yang jiwanya hancur dan pergi ke tempat yang gelap. Dan Andrew takut akan hal itu. Rachel pun mengatakan bahwa tak ada yang perlu ditakutkan. Terlihat ekspresi wajah Rachel yang berbeda dengan tatapan yang kosong. Lalu terlihat April yang menelpon Lilat karena ia merindukannya. Sementara itu, Eric yang lagi berenang pun kaget melihat sosok Lilat yang ada di situ tanpa pakaian. Lilat pun mendekati dan mencoba merayu Eric. Parah nih si Lilat. Udah anaknya digas, ini bapaknya mau digas juga. Eric pun mengatakan ini tidak benar dan kau harus pergi. Kembali ke taman, di mana April menceritakan pada Rachel perihal hubungannya dengan Lilat. Namun di sini Rachel tidak mendengarkan karena ia terfokus pada Alice. Lalu tampak Andrew yang mendorong Alice ke danau. Rachel yang melihatnya pun membentak dan memarahi Andrew. Lalu Eric pun datang karena ditelepon petugas medis. Petugas itu bilang Rachel mengaku melihat Andrew mendorong seorang gadis kecil ke danau. Padahal tak ada orang yang melihat gadis kecil di situ. Scene berlanjut pada Rachel yang sedang menyanyikan sebuah lagu pada boneka Alice. Saat sarapan, April mengatakan bahwa ibunya bertingkah aneh lagi. Tiba-tiba Eric mendapat pesan dari Lilat dan mengirim foto mereka yang sedang berciuman. Eric pun kaget bagaimana foto itu dibuat, padahal bukan itu yang sebenarnya terjadi. Saat berangkat kerja, Eric mendapat telepon dari Lilat. Eric memaki Lilat dan mengatakan jangan pernah menghubunginya lagi. Lilat kemudian mengancam akan memberitahu Rachel. Lalu Eric memohon agar tidak melibatkan istrinya. Berlanjut pada Eric yang berada di tempat kerja. Tiba-tiba Vanessa datang dan mengatakan bahwa ia mendapatkan visi tentang rumah Eric dan melihat beberapa gambaran yang sangat mengganggu. Bahwa apa yang ada di rubana Eric bukan manusia mati ataupun hantu, melainkan hal yang lebih gelap dan sangat berbahaya. Tapi Eric tetap tidak peduli dengan ucapan Vanessa dan bilang kalau di rumahnya tidak ada rubana dan tak ada yang jahat tentang rumahnya. Karena sudah berlebihan, James pun menyuruh Vanessa untuk pulang. Berlanjut pada Rachel yang lagi santuy di pinggir kolam. Lalu ia mendapat telepon dari Dr. Livingstone yang ingin memastikan keadaannya. Rachel mengatakan bahwa suaminya mendekorasi sebuah kamar sama seperti dimiliki Alice saat masih hidup. Dr. Livingstone pun heran karena bukan seperti itu yang disarankannya. Dr. Livingstone lalu menanyakan kapan jadwal pertemuan mereka selanjutnya. Rachel menjawab tidak perlu ada pertemuan lagi karena ia sudah merasa lebih baik. Lalu Rachel menutup teleponnya. Saat tengah malam, Rachel terbangun. Ia lalu mengikuti suara yang mengarahkannya ke kamar Andrew. Rachel kemudian mendekati Andrew. Tak lama, Eric pun datang dan menanyakan Rachel sedang apa. Rachel pun menjawab, ia hanya ingin memastikan kalau Andrew baik-baik saja. Eric juga menanyakan kenapa Rachel membawa pisau. Kemudian Eric pun membawa Rachel kembali ke kamar. Lalu Andrew meletakkan boneka Alice ke dalam lemari. Keesokan harinya, Eric menelpon Dr. Livingstone. Sementara itu, terlihat April yang menelpon Lilat karena ia perlu teman untuk diajak berbicara. April pun mengajak Lilat untuk ketemuan di pemakaman. Saat di pemakaman, April pun nangis. Ia galau karena tak ada respon dari Lilat. Berlanjut pada Eric yang berada di tempat Dr. Livingstone dan mengatakan bahwa saat ini Rachel berbahaya. Dr. Livingstone pun heran, lalu mengatakan kalau Rachel belum bisa mengatasi kematian Alice dengan baik. Eric pun heran dan menanyakan siapa itu Alice. Dr. Livingstone pun menjelaskan kalau Rachel bilang Alice adalah putri mereka yang tewas tenggelam di rumah yang lama. Mendengar hal itu, Eric pun bergegas pulang. Saat di perjalanan, Eric menelepon Vanessa. Di sini Eric menanyakan perihal keluarga yang dulu menempati rumahnya. Vanessa pun menjelaskan bahwa keluarga itu pindah saat ayahnya masih mengerjakan rumah itu. Dan hal aneh pun mulai terjadi ketika putri mereka tenggelam saat tengah malam. Lalu Eric pun tiba di rumah dengan kondisi yang gelap. Eric pun mengambil sentir dan mencari Andrew di kamarnya namun tidak ada. Eric mencoba menelepon April, sayangnya handphonenya lowbat. Eric lalu naik ke lantai atas karena mendengar Rachel yang bernyanyi.
Ia pun menanyakan keberadaan anak-anaknya. Rachel menjawab kalau mereka sedang bermain. Mereka bermain di mana? Tanya Eric kembali. Dengan santai Rachel menjawab dengan teman-temannya di Rubana. Eric pun menanyakan Rubana itu di mana. Eric kemudian mencari keberadaan Rubana itu. Ia pun kaget melihat foto Lilat ada di situ. Tiba-tiba Eric mendengar suara anak kecil. Ia lalu melihat ke bawah tempat tidur dan tidak ada siapa-siapa di situ. Kemudian, Eric lalu turun ke lantai bawah. Kemudian, ia masuk salah satu ruangan di mana terdapat para penghuni rumah di masa lalu yang sudah meninggal. Sepertinya mereka lagi ada arisan keluarga. Dan di situ juga ada William. William pun memanggil anaknya yang tak lain adalah Lilad. Terlihat William sepertinya tidak suka dengan kehadiran Eric di situ. Kemudian, para hantu pun berjalan mendekati dan mengelilingi Eric. Lalu sini diperlihatkan pada Eric dan William. Terlihat William yang sangat marah dan mengatakan kalau ini rumahnya. Eric pun segera lari. Ia masuk ke kamar Andrew dan melihat ada bekas darah yang mengarah ke lemari Andrew. Eric pun mengikuti bekas darah itu dan menemukan pintu menuju Rubana. Akhirnya Eric pun masuk ke Rubana dan melihat beberapa barang di zaman perbudakan dulu. Eric kemudian membuka sebuah pintu yang ada di lantai dan ternyata itu adalah sumur. Lalu Eric melihat sebuah peti yang terkunci. Ia pun berusaha sekuat tenaga untuk membukanya. Saat dibuka, ternyata yang di dalam adalah Alice. Eric yang akan lari pun kaget melihat sosok hantu yang keluar dari sumur, dan hantu itu adalah Lilad. Eric lari ke atas dan kaget melihat boneka Alice di situ. Kemudian ada yang menjerat leher Eric. Ternyata itu adalah ulah William. William pun menyeret Eric masuk ke dalam rubana. Berlanjut pada scene yang memperlihatkan bayangan dari cermin Rachel dan Alice. Ternyata aslinya Rachel bersama dengan Lilad. Berlanjut setahun kemudian, di mana Dr. Livingstone menanyakan pada Rachel apa yang kau lakukan pada tubuh mereka. Mungkin yang dimaksud di sini adalah suami dan anak-anaknya. Tapi Rachel hanya tersenyum. Kemudian Dr. Livingstone pun pergi meninggalkannya. Tamat. Ya, itulah tadi alur singkat dari film A Savannah Hunting. Nah, apa pendapat kalian tentang film ini? Kalau menurut Arma TV lumayan lah, walaupun adegan horornya sangat sedikit, tapi dari segi alur cukup menegangkan dan plotnya juga gak ketebak. Tapi yang jadi pertanyaan, siapa sebenarnya Alice dan Lilad ini? Apakah mereka orang yang sama dan Alice adalah masa kecil Lilad atau orang yang berbeda? Dan kenapa juga di awal scene Rachel bisa mimpikan Alice, padahal Rachel dan keluarganya belum menempati rumah itu. Dan si Alice itu pun juga bukan siapa-siapa mereka. Oke, buat kalian yang bisa bantu jawab dan punya pendapat lain tentang film ini, silahkan komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di alur cerita lainnya. Dadah.